Baik, bismillah. Bisa dimulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu wayatuna wa ikhlasul mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. نوحد الله على الصدق والإخلاص واليقين وطلب رضا الله في عمل بين عباده بالتوكل عليه. Yang saya hormati eh, Bapak Ketua DPW PUI DKI Jakarta, Ustadz Gunadi STMM. Yang saya hormati Bapak Oscar yang mewakili Bapak Ustadz Gunadi. Ustadz Oscar mohon izin nanti memberi sambutan Ustadz. Mudah-mudahan beliau selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang juga yang saya hormati eh, Bapak Ustadz Ahmad Hidayat LC yang insya Allah nanti akan memberikan sarasehan tentang eh, pentingnya mempelajari Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan yang diturunkannya Al-Quran. Baik, Bapak Ibu, kakak adik, hadirin sekalian, angka baiknya kegiatan hari ini kita buka sama-sama dengan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, eh, izinkan saya untuk membacakan agenda atau susunan acara pada kegiatan Tasmi Terjemah Quran hari ini. Itu yang pertama ada pembukaan, kemudian ada pembacaan tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Romi Aprianda. Selanjutnya sambutan dari Ketua DPU PUI yang insya Allah diwakili oleh Ustadz Oscar. Kemudian penyampaian materi tentang Al-Quran oleh Ustadz Ahmad Hidayat NC. Dan kemudian kegiatan tasmi terjemah Al-Quran, pembahasan tentang beberapa mufradat atau arti perkata oleh peserta Tamis Angkatan 1. Kemudian yang terakhir penutup. Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk agenda selanjutnya yakni pembacaan Kalam atau Syarih Tilawah oleh Ustadz Romi Aprianda. Kepada Ustadz Romi Aprianda, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan atas pembacaan tilawah Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu cara selanjutnya sebelum sambutan dari Bapak Ustadz Oscar Fitrian, ada sedikit penjelasan tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh khususnya Darul Furqan PUI, yang mana sebelum-sebelumnya kita ada kegiatan safari terjemah Quran yang mana mengunjungi beberapa masjid-masjid untuk memperkenalkan metode menerjemahkan Al-Quran sebagai hasanah, kemampuan pribadi-pribadi kaum muslimin sekalian dalam pembekalannya tentang ilmu Al-Quran. Dan sudah mulai beberapa masjid, jadi masjid perdana di daerah Kalibaru, Cilincing, Jakarta Barat sudah berjalan kegiatan pertama. Kemudian selanjutnya di bulan Desember pun kita mengadakan masih di daerah Cilincing, Jakarta Utara di Masjid Jami Al Ikhlas. Di sini presentasi juga kepada remaja masjid yang ada di masjid tersebut. Dan mudah-mudahan kegiatan ini insya Allah masih bisa rutin diadakan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi pada kita semua untuk semakin menambah kemampuan dalam menghadapi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kakak adik, jamaah sekalian, mari kita dengarkan beberapa pengantar atau sambutan dari Sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah
Persatuan Umat Islam DKI Jakarta kepada Ustadz Oscar Fitriano. Waktu kesempatan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'alafa baina qulubina fasbahna binikmatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'aidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yakini wa talabi ridallahi fi amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, pertama-tama saya ucapkan kepada Ketua Umum DPD Persatuan Umat Islam Jakarta Utara, Ustadz Helmi Aulia Rahman. Kemudian yang kedua, kami sambut sebagai narasumber sekaligus nanti permateri tentang tasmi Al-Quran di lingkungan Persatuan Umat Islam Jakarta Utara, Ustadz Ahmad Hidayat. Apakah beliau sudah bergabung dengan kita, Ustadz Helmi? Sudah, alhamdulillah Ustaz, sudah bergabung. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan, Ustadz Hidayat. Yang pertama, dan juga Bapak Ibu peserta tasmi Al-Quran PUI Jakarta Utara, mohon izin tadi dari Ketua Umum DPW PUI DKI Jakarta, kebetulan kami baru saja ada kegiatan lain, termasuk juga salah satunya adalah kegiatan safari dakwah. Tadi kami melangsungkan kegiatan tersebut di daerah sebutannya di daerah Jakarta Timur, ya, daerah Ciracas, Cipayung, Makassar, dan juga Pasar Rebo. Kebetulan saya dan Ustadz Gunadi hadir dalam safari dakwah tersebut. Kita bertemu dengan kader-kader PUI se-Jakarta Timur, khususnya di daerah tersebut. Kemudian memang agak lama sedikit sehingga sama-sama kami dalam perjalanan pulang. Ustadz Gunadi kebetulan perjalanan pulangnya dengan motor, kebetulan saya dengan kendaraan mobil, sehingga yang memungkinkan untuk Zoom dan juga menyampaikan sambutan di sini adalah saya, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami dari DPW kepada DPD PUI Jakarta Utara. Beliau mengucapkan salam hormat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kegiatan tasmi Al-Quran Persatuan Umat Islam Jakarta Utara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan DPW PUI Jakarta. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali nama. Salah satunya adalah Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Maka tentu saja kegiatan-kegiatan yang harus banyak dilakukan di bulan Ramadan ini adalah
kegiatan mengenal Al-Quran. Kegiatan yang dibuat oleh PUI Jakarta Utara dengan Tasmi Al-Quran, ya mungkin nanti tadi belum disebutkan berapa jumlah pesertanya, kami sambut dengan baik. Ya. Kalau bisa memang nanti kita tularkan kepada wilayah-wilayah lain kegiatan Tasmi Al-Quran ini. Ya, memang yang baru ada tadi pagi ada taklim islah, ya, kemudian safari dakwah pada hari ini. Ya nanti kita juga akan menyamakan dengan Jakarta Utara dengan mengadakan tasbih Quran. Ini sangat penting, terutama bagi para kader-kader, pada anak-anak kader, ya, kepada pemuda-pemuda, kader PUI di seluruh DKI Jakarta sebagai wilayah kami, kegiatan ini perlu digalakkan. Ya. Mengingat memang bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Insya Allah saya akan di kegiatan ini termasuk juga nanti tentu saja pendalaman mengenai pengenalan terhadap ayat suci Al-Quran, kemudian ada yang nanti akan membacakan ya ayat suci Al-Quran dan peserta, kemudian dikoreksi kebenarannya, ya masalah tajwidnya dan lain sebagainya, dan kemudian setelah itu ada pendalaman dari narasumber kita, Ustadz Ahmad Hidayat. Insya Allah saya akan ikuti sampai dengan akhir untuk kemudian sebagai bentuk dukungan kami terhadap acara ini. Semoga untuk berikut-berikutnya kegiatan daripada Tasmi Al-Quran PUI Jakarta Utara ini dapat berjalan terus, bisa ditularkan ke daerah-daerah lainnya, kemudian mendapatkan peserta yang lebih banyak lagi, ya, itu harapan dari kami. Ya. Kalau pesertanya sudah lebih banyak, bisa dilakukan offline. Insya Allah kita akan bantu mungkin kegiatannya bisa kita selenggarakan di Islamic Center misalnya. Ya. Di Islamic Center saya belum dengar kabar terakhir habis kebakaran waktu itu ya. Mudah-mudahan sih masih bisa dipakai lagi Islamic Centernya setelah kebakaran itu. Mungkin kebakarannya hanya di satu tempat, tempat yang lain masih bisa digunakan. Kita juga pernah menggunakan Islamic Center. Mungkin nanti dari PUI Jakarta Utara, kapan waktu kalau memang membutuhkan kegiatan offline, silahkan ajukan, kita sama-sama hadir di Islamic Center yang ada di Jakarta Utara. Selain daripada tasbih Quran ini, mungkin silahkan diselenggarakan lagi kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya yang memang juga bagus untuk pemberdayaan umat, karena memang tujuan utama dari PUI Persatuan Umat Islam adalah membangun dan memberdayakan umat, khususnya di daerah Jakarta Utara. Itu saja pesan yang dapat kami sampaikan. Tentu pembedahan materi lebih dalam tentang tasmi Al-Quran, mengenal Al-Quran ini nanti sudah akan dibahas oleh Ustadz Ahmad Hidayat. Oleh karena itu, paling tidak itulah support dan dukungan yang bisa kami berikan dari DPW PUI DKI Jakarta. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz Oscar Fitriano atas sambutannya dan support dan motivasinya. Semoga kita semua mendapat hikmah dan ibroh dari apa yang disampaikan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, eh, untuk acara selanjutnya yakni ada penyampaian materi tentang Al-Quran, khususnya bagaimana kita menghadapi Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Oscar. Bulan Ramadan dinamakan Syahrul Quran, di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Baik, eh, Bapak Ibu, kakak adik sekalian,
Mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hidayat LC. Kepada beliau waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf eh, tanpa menghormati atau mengurangi rasa hormat saya ya kepada para audiens. Saya sedang dalam perjalanan juga menuju panti asuhan ya. Tapi insya Allah saya maksimalkan. Mohon izin Ustaz tutup kamera karena saya yang sedang membawa mobil, khawatir apa namanya kalau apa namanya buka kamera kurang maksimal Ya, jaringannya. Di sini juga hujan ya. siap Ustadz. Dan Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu qad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana fi mahajjatihil bayda lailiha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati eh, Ketua DPW PUI DKI Jakarta atau yang mewakili yaitu Sekretaris DPW PUI DKI Jakarta Ustadz Oscar Fitriano. Alhamdulillah yang berkesempatan hadir ya pada program kami hari ini. Kemudian yang sama-sama ya sama-sama Ustadz. Insyaallah. Alaika wa alaihi salam. Ustadz Helmi Auliaur Rahman yang merupakan diamanahkan sebagai Ketua DPD Jakarta PUI Jakarta Utara. Alhamdulillah ya beliau adalah saudara sepupu ya. Jadi insyaallah ya kita saudara seiman semuanya insyaallah. Kemudian juga yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan pada peserta Tasmi' Al-Quran ya, PUI Jakarta Utara yang alhamdulillah kami mengapresiasi kepada para peserta untuk dapat hadir di majelis ilmu, apalagi ini adalah tentang tasmi' Al-Quran. Insya Allah Allah akan mencatat segala amal kebaikan kita. Apa-apa yang kita keluarkan, korbankan, Allah akan ganti, khususnya yaitu di bulan Ramadan ini dengan yang lebih baik. Dan Allah akan mengabulkan, kemudian juga mengeluarkan segala persoalan hidup kita dan memberikan solusi bagi kita dengan sebaik-baiknya solusi di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahmatullah. Untuk Al-Quran, yaitu tasmi' Al-Quran, yang pertama Al-Fakir ingin sama-sama kita sharing saja. Bagaimana mungkin yang disampaikan Al-Fakir sudah pernah ya diutarakan oleh ya yang lainnya, pembicara-pembicara lainnya. Jadi sifatnya ini insya Allah akan memberikan pengingatan ya khususnya bagi yang berbicara Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada para hadirin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu tentang materi wajibatuna haulal Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Di dalam kitabnya seorang syekh dari Kairo Mesir yang termasuk murid dari
Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah yang telah wafat kira-kira setahun yang lalu ya. Beliau menuliskan tentang kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Beliau saat ini aktif berdakwah di masyarakat Belgia ya di Eropa. Yang pertama beliau tulis kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran adalah yang pertama al-ilmu bil Quranil Karim, yaitu kita mempelajari ilmu tentang Al-Quranul Karim. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama yang seperti kita ketahui dan kita pelajari bersama bahwa surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5 adalah surat atau ayat Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diturunkan ke dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam ayat tersebut, 5 ayat ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril membaca apa yang disampaikan oleh Allah. Akan tapi Rasulullah SAW pada saat itu ma'ana biqari menjawab dengan saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca, tidak ada dasar keilmuan ya dalam membaca ayat-ayat Allah yang disampaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya bukan ya persepsi orang-orang orientalis, orang-orang barat yang senantiasa mengejek Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah itu adalah orang yang buta huruf. Kalau kita ya dekatkan atau sandingkan dengan zaman sekarang, ya orang yang buta huruf adalah orang yang sangat terbelakang. Akan tapi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu digandrungi adalah orang-orang yang pandai bersyair, bukan orang-orang yang pandai membaca, bukan orang-orang yang pandai ya melantunkan atau menulis ya, baca tulis ya, seperti itu. Tapi yang gandrung pada saat itu, yang ngetren pada saat itu adalah orang-orang yang syair. Rasulullah SAW termasuk orang-orang yang pintar bersyair. Makanya ya Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca, akan tetapi bisa ya bersyair. Ya menurut ahli sejarah Rasulullah SAW adalah ahlinya kaum Quraisy. Terlepas dari itu, masyarul muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim harus mengetahui ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Ada saatnya Al-Quran itu dibaca pada saat ismam, pada saat imalah, pada saat saktah juga, pada waqaf, ya, kemudian juga berhenti di mana, boleh terus di mana dan sebagainya. Nah, ini merupakan aturan-aturan, ada aturan-aturan tertentu. Yang aturan tersebut tidak bisa dan tidak didapatkan kecuali dengan belajar ilmu Al-Quran. Dan mungkin Bapak Ibu di sini, adik-adik semuanya, alhamdulillah ya sudah lewati tahap ini mungkin ya, insyaallah. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, setelah kita mempelajari ilmu Al-Quran, maka yang kedua adalah membacanya. Tidak hanya mengetahui teori, akan tapi membaca. Kalau kita di pondok pesantren dulu itu, ya kita dibacakan oleh kiai, dicontohkan. Kemudian belajar tentang teori-teori biasanya belakangan. Nah, artinya apa? Artinya ya bagaimana kita itu bisa membaca sebagai apa yang dibacakan oleh guru kita. Namanya talaki. Nah, ketika talaki orang tersebut sudah bisa, baru mereka akan diberikan teori-teori. Ya, ini lebih mudah
daripada kita mempelajari teori-teori dulu, kemudian juga baru membacanya, mempelajari bacaannya. Ya, mungkin namanya kalau misalkan di dalam hafalan Al-Quran ada namanya metode tasmi, metode tasmi ya. Di Harapan Indah saya alhamdulillah eh, buka rumah Quran ya, rumah Quran untuk usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, 6 tahun dan ya. Kemudian juga beberapa pengurus dari kita, Ustadz Oscar dan Ustadz Helmi, juga ada banyak yang mempunyai rumah Quran ya. Ada di antaranya di Jati Asih. Nah, jadi ada di antara pengurus kita, pengurus PD Jakarta Utara, nah, itu orang Bekasi. Bekasi, insya Allah ya. Nah, ada yang dari Rawalumbu, ada yang di Jati Bening, ya. Ya. Nah, ini mungkin sebagai sumber daya manusia ya, SDM kita untuk membangun bagaimana PUI Jakarta Utara bisa eh, mendakwakan tilawat Al-Quran. Yaitu metode tasmi. Ya, jadi membaca, kemudian juga ya setelah kita membacanya ada lagi yaitu simak. Simak itu adalah mendengar. Artinya setelah kita sudah bisa membaca apa yang Allah contohkan, apa yang Rasulullah SAW contohkan. Ya, sebagaimana halnya Nabi Muhammad SAW di setiap bulan Ramadan ini, ya, beliau ditalaki oleh malaikat Jibril. Ya, jadi ya, Rasul juga punya guru, makanya kita belajar ini harus mempunyai guru, mempunyai syekh, mempunyai panutan. Ya. Sama halnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membaca Al-Quran, gurunya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, langsung sumber. Ya, itu penting sekali kita membaca dengan, apalagi membaca Al-Quran. Banyak ya sekarang eh, membaca Al-Quran dengan sanad. Ada membaca secara tilawah, ada juga menghafal dengan sanad. Ada tahfiznya, ada tilawahnya. Kemudian metode-metode ya bacaan juga banyak sekali ya. Tilawati, kiroati, kemudian yanbu'a, ya kan? Eh, ya banyak lah ya. Ini membaca. Jadi setelah membaca, simak. As-simak yaitu kita mendengarkan. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW memiliki sifat ya tawadhu kepada salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayyal Qur'an." Tolong bacakan kepada saya sekarang, yaitu membacakan Al-Quran. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud ini kurang pede dengan menjawab, mengatakan, "Kaifa aqra'u alaikal Qur'an wa alaika unzil." Kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana saya akan membacakan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu turun kepada engkau, wahai Rasulullah. Rasulullah agak memaksa sedikit, udah bacakan saja. Akhirnya dibacakan sampai sebuah ayat ya. Fakaifa idza fakaifa idza jaa min kulli ummatin bisyahidin wajibna bika ala haula'i syahida. Sampai ayat tersebut Rasulullah SAW ya meminta berhenti Abdullah bin Mas'ud dan menangis, masya Allah, masya Allah, menangis karena mendengar ayat tersebut. Ya, kalau kita mungkin ya ada mungkin yang sebagian yang sudah paham tentang terjemahnya. Makanya ini kan ada program terjemah Ustadz Helmi ya, program tarjim Al-Quran. Nah, ini pentingnya seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba wah, di samping kita ada yang nangis gitu ya. Kemudian lagi sholat, kemudian tiba-tiba mendengarkan ayat langsung nangis. Wah ini jangan-jangan kesurupan ini yang samping. Ah, ya ya kok ini kan. Padahal yang di samping kita itu mengetahui maknanya. Ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang nikmat, ayat tentang neraka dan surga dan sebagainya. Ya, ini pengalaman pengalaman pribadi saya juga gitu ya, ketika saya belum mengetahui.
terjemah ya Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, ketika sholat Qiyamul Lail di sebuah kota namanya Khartoum ya, Sudan. Nah, itu kaget. Saya kaget. Kaget dengan tiba-tiba kok di samping saya menangis ini. Nah, gitu. Nggak tahunya apa. Diceknya itu adalah apa namanya? Mereka mengetahui maknanya terjemah dari Al-Quran tersebut. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menangis dan ya, hitop ayat tersebut itu kepada baginda Nabi. Baginda Nabi merasa bahwa tidak sanggup untuk melihat umatnya ini masuk ke neraka. Makanya beliau menangis. Jadi Rasulullah SAW lebih banyak untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh para sahabat. Nah, kita juga kalau misalkan sudah punya hafalan juz 30, juz 29, juz 28, nah kita dalam sepekan sekali kita namanya simaan. Simaan itu adalah kita ya saling bermurojaah lah, saling mendengarkan apa-apa yang dimiliki hafalannya oleh teman kita. Apa-apa. Ya. Seminggu sekali, sepekan sekali harus ada seperti itu. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, eh, berapa ini lagi Ustaz Helmi? Udah habis ya waktunya? Masih panjang. Oh. Ya, yang selanjutnya adalah kita menghafal. Setelah simaan, tasmi, al-istima, kita simaan. Ya. Yang mendengarkan Al-Quran ini bukan hanya kita saja, akan tetapi para jin, para jin juga mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan jin juga ya, mereka mempunyai ustadz ya. Karena apa? Karena Allah pernah berfirman ya mengabarkan apa-apa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ini ya pulang dari kota Taif. Kenapa kota Taif? Kota Taif itu Rasulullah inisiatif untuk bersafari dakwah. Nah, bersafari dakwah apa yang dilakukan oleh DPW PUI ya, DKI ya. Dulu Rasulullah SAW juga ya bersafari dakwah, apalagi Rasulullah ya. Nah, ketika itu pamannya dan istrinya ini wafat. Kemudian Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah. Nah, kemudian inisiatif Rasulullah SAW bersafari dakwah ke kota Taif. Di kota Taif bukannya mendapatkan penerimaan yang bagus, akan tetapi ya mendapatkan penghinaan, ya ditimpukin batu ya oleh anak-anak kecil sampai dengan orang tua itu kompak gitu. Ya, ada nimpukin Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah SAW ditemani dengan uh, sahabat Zubair ya, Zaid bin Harithah itu pulang diusir oleh kampung Taif kemudian pulang ke Mekah. Kata sahabat apa namanya Zaid bin Harithah, bagaimana saya pulang? Bagaimana engkau akan pulang wahai Rasul? Sedangkan apa umatmu di Mekah sudah mengusirmu. Nah, kemudian Rasulullah SAW berteduh di sebuah pohon yang rindang yang milik orang Quraisy dan mengadukan permasalahan ini. Nah, kita kalau mengadu atau curhat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan permasalahan ini kemudian dengan apa namanya firmannya atau dengan sabdanya yang terkenal, ya Allah, apabila engkau ridho kepada apa yang aku terima, kepada apa yang aku jalani ini, ya kata Rasulullah SAW, maka saya tidak akan peduli. Asalkan engkau ridho dan engkau tidak murka kepadaku. Walaupun saya dilempari batu, walaupun saya dihina dan lain sebagainya oleh anak-anak sampai orang tua, akan tetapi saya fala ubali, saya tidak akan pernah peduli. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan yaitu berupa malaikat. Malaikat penjaga dua gunung sangat besar di Mekah, Al-Akhbasyain. Gunung Al-Akhbasyain adalah gunung yang sangat besar di kota Mekah. Menawarkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk apa namanya melempari
ya, atau ya dua gunung tersebut itu nanti ditawari oleh malaikat pada Nabi untuk dilempari ke umat Taif itu ya. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW menolaknya dengan sabda yang terkenal beliau, ya, inni arju minhum man ya'budullaha wahdahu. Sesungguhnya saya berharap dari tulang rusuk mereka, dari sulbi-sulbi mereka, dari anak cucu mereka itu orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan benar ya, masyarul muslimin rahimakumullah, ya ketika tahun ke-11 ketika Rasulullah SAW wafat, nah itu Rasulullah dikabulkan doanya itu setelah wafat. Ya, jadi kita jangan kaget kalau misalkan doa kita dikabulkannya lama gitu ya. Nah, Rasulullah SAW dikabulkannya setelah wafat doa kita 11 tahun ya, 11 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah pas itu kemudian seluruh Jaziratul Arab ini murtad dari Islam kecuali orang-orang Taif, orang Mekah dan orang Madinah. Nah, jadi itu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membacakan Al-Quran untuk menghibur hatinya yang sedang gundah gulana. Akhirnya bacaan tersebut didengarkan oleh para jin. Ya, apa namanya? Idh yastami'una al-Qur'ana nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Di surat Al-Jin situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ada sekelompok jin ini mendengarkan Al-Qur'an ketika Rasulullah SAW pulang bareng dari Taif. Kemudian selanjutnya kewajiban kita terhadap Al-Qur'an adalah kita menghafalnya, masyarul muslimin rahimahullah. Menghafal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu bisa dimulai dari juz 1 atau juz 30 juga bisa. Nah, jadi untuk menguatkan hafalan kita, nah kita ada program ini ya, program tarjim ya, atau program tamyiz ya. Kalau di Al-Azhar, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, ada juga Ustaz, program tamyiz. Tamyiz itu ya itu seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bi dengan ismi nama Allahi Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Nah, jadi anak-anak SD ya, anak-anak TK juga itu belajar tamyiz seperti itu. Kemudian mereka ya ada guru khusus pelajaran tamyiz. Nah, kalau di Al Azhar itu ada khusus pelajaran tamyiz. Dan alhamdulillah ya kita di PUI Jakarta Utara ya insya Allah akan menggaungkan ya, karena apa, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti di akhir zaman kalian akan menemukan kaum yang menghina ibadah kamu dengan ibadahnya, artinya membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kemudian juga puasa kalian dengan puasa mereka. Ya, mereka membaca Al-Quran tidak lebih dari kerongkongan mereka. Artinya apa? Artinya mereka membaca Al-Quran saja, tidak memahami ayatnya, tidak menterjemah artinya, tidak juga menghafalnya, ya sampai tidak juga mereka meyakini dengan keimanan mereka. Disebut oleh ulama-ulama pada zaman itu yaitu kaum kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah kaum yang keluar dari barisannya Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin ya. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, kewajiban kita yang terakhir yaitu menghafal, bagaimana kita menghafal Al-Qur'an dan menjaga Al-Qur'an supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya karunia, taufik dan ridhonya, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya. Kita maksimalkan ya untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, menghafal yang tadinya sudah, saya yakin di sini semua mempunyai hafalan Quran ya.
yang apa namanya di bulan Ramadan ini kita murojaah dengan sebaik-baik murojaah, ya, apa namanya, kemudian juga bisa menambah hafalan juga, ya, karena Al-Quran Al-Quran sendiri atau Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Apakah ada yang mau menghafal Al-Quran? Nah, itu Allah menantang kita seperti itu. Sungguh Al-Quran ini sudah mudah gitu ya. Siapapun bisa menghafalnya, bahkan orang-orang kafir, ya nggak boleh ngomong orang kafir ya. Orang-orang non-Muslim ya. Orang non-Muslim, ya itu mereka juga bisa menghafal Al-Quran. Ya. Bagaimana dalam sejarah Aceh, sejarah bangsa kita itu pernah dicerai-beraikan, politik adu domba, Divide et Impera yang dilakukan oleh Belanda. Pada saat itu orang Belanda menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kemudian mengacak-ngacak persatuan umat Islam Aceh yang pada saat itu ya sangat kuat gitu ya. Akhirnya mengeluarkan dalil yang bukan dari Rasulullah SAW, mengeluarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dan sebagainya. Akhirnya dipecah belah umat ini. Ya, kita fungsi kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis adalah untuk menjaga itu, untuk menjaga ya persatuan umat Islam sebagaimana nama dalam apa namanya organisasi kita ya, yaitu Persatuan Umat Islam. Itu saja mungkin Ustaz Helmi, Ustaz Oscar, dan Ustaz yang lainnya, Ustaz Romi ya yang tadi baca Al-Quran ya. Eh, Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang pantas atau yang menyakiti atau yang salah, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Hidayat Nasi atas pemaparannya yang mana sama-sama kita ketahui ya, beberapa penyampaiannya ini diawali dengan pembahasan pentingnya mempelajari Al-Quran dengan beberapa kemudahan yang sudah disediakan oleh guru-guru kita, oleh beberapa cendekiawan-cendekiawan Muslim di Indonesia khususnya, yang mana dalam hal ini ya, kami Ustadz ya fokus dalam syiar metode menerjemahkan Quran itu dengan metode tamis yang tadi sudah sedikit dipaparkan juga oleh Ustaz Ahmad Hidayat. Kemudian tadi juga Ustaz Ahmad Hidayat eh, memberikan beberapa pilihan-pilihan metode yang bisa kita pilih untuk mempelajari Al-Quran dari segi baca, yaitu dari segi tajwid dan tahsinnya itu salah satunya Yanbu'a, mungkin yang sudah kita ketahui juga, yang mudah-mudahan menjadi referensi kita serta keluarga kita untuk lebih eh, mudah mempelajari Al-Quran yang mana tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmad Hidayat ya, walaqad yassarna Quran lizikri fahal min muddakir. Sungguh telah dimudahkan ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita ya, tidak mempelajari Al-Quran. Ya, Qurannya ada, metodenya ada, ya tinggal kemampuannya. Mudah-mudahan syiar yang kita laksanakan ini menjadi motivasi kepada yang lain untuk mempelajari Al-Quran dari segi manapun. Adapun dari segi bacaan, tulisan, kemudian memahami dari artinya, kemudian insya Allah mengamali di kehidupan sehari-hari. Kemudian juga penyampaian tadi oleh Ustaz Ahmad Hidayat tentang kewajiban mempelajari Al-Quran pada diri kita masing-masing, khususnya kaum muslimin, ya. Insya Allah Quran menjadi panduan dasar hidup manusia. Maka dari itu pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Dan sedikit juga tadi dibahas tentang eh, jin pun butuh ya, butuh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Otomatis jin pun butuh ya panduan-panduan yang terdapat dari Al-Quran. Ya, jadi kita ya, jangan mau kalah nih sama jin ya. Mohon izin Ustaz. Baik. Ya baik. Untuk mempersingkat waktu ya sambil menunggu berbuka ya sekarang menunjukkan pukul 16.42. Nah,
sebelum kita ke kegiatan menerjemahkan Quran, khusus surat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Nah, saya mungkin izinkan untuk jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ustadz Ahmad Hidayat atas paparan yang telah diberikan sebelumnya. Persilakan pada Bapak Ibu, kakak adik sekalian jika ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa dibuka mic-nya atau di raise hand dulu. Jika tidak ada, kita lanjut ke agenda selanjutnya. Oke. Nah, mungkin cukup pemaparannya yang memang dirasa sangat mudah dipahami oleh kita semua, insya Allah, dan kita bisa mengamalkannya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya Ustaz Ahmad Hidayat. Oke, lanjut kepada kegiatan selanjutnya. Kita sama-sama menerjemahkan Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183 sampai 186. Nah, izin saya share screen. Sudah nampak di layarnya ya. Baik, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, Bapak Ibu, kakak adik sekalian, bisa dibuka dulu Baik, Guru. mikrofonnya yang sama-sama. Mungkin di ayat pertama saya dulu untuk menanyakan kata per kata. Kata pertama ada ya ayyuha. Nah, katanya pertama kedudukannya dalam suatu kalimat, kemudian artinya. Nah, kata pertama ada ya ayyuha, ini huruf isim atau fiil. Ya, ayyuhal huruf. Ya, ayyuha, huruf. Huruf, Guru. Saudaranya kolom berapa? Saudaranya siapa kolom berapa? Ya, nida. Ya. Nida. Ya nida, huruf nida. Huruf ya nida kolom berapa? 12. 12 ya. Oke. Ya ayyuha. Artinya Wah. Hai. hai atau wahai. Selanjutnya Wahai. alladzina. Alladzina ini Huruf. huruf isim atau fiil? Huruf ya. Mohon izin Ustaz yang mendengarkan. Untuk saat ini alladzina kita sebut dulu sebagai huruf. Alladzina huruf ini artinya apa? Orang-orangnya. Jadi kita ulang dari awal ya ayyuha. Hai wahai alladzina, orang-orang yang amanu, huruf isim atau fi'il? Fi'il apa? Mati. Fi'il madi. Fi'il madi. Domirnya? Hum mereka. Domirnya hum mereka. Amanu ini artinya apa? Beriman. 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 Siapa yang beriman? Mereka beriman. Mereka beriman. Kutiba, huruf isim atau fi'il? Kutiba huruf apa? Fi'il. Nah, satu aja, jangan tiga-tiganya. Huruf isim. Kutiba, huruf isim atau fi'il? Isim. Hah? Ayo. Fi'il madi. Fi'il madi. Ya betul, Pak. Amin. Fi'il madi. Kutiba ini. Fi'il madi domirnya apa? Huwa. Domirnya huwa. Jadi
Kutiba fi'il madi domirnya huwa. Artinya apa? Diwajibkan. Nah, diwajibkan. Nah, karena ini fi'il mudhari mengandung keterangan waktu lampau, maka ada tambahan telah. Ya, telah diwajibkan. Selanjutnya ala huruf isim atau fi'il. Huruf. Huruf. Saudaranya siapa? Kolom berapa? Kolom 1 saudaranya bijari. Kolom 1 saudaranya bijari. Ala artinya Di atas. di atas. Kum huruf isim atau fi'il. Huruf. Huruf. Saudaranya siapa? Kolom berapa? Saudaranya. Ala. Domir. Domir. Domir kolom 24 atau kolom 25? 24. 25. 25. 25. Kum artinya Mereka. mereka apa kalian? Kalian. Kalian. Oke. Selanjutnya setelah kum ada as-siyamu. Huruf isim atau fi'il? Isim. Isim. Cirinya Jawali al. Berawalan al. berawalan Al. as-siyamu. Apa artinya as-siyamu? Berpuasa. Berpuasa ya. Puasa. Oke, selanjutnya setelah as-siyamu ada ka, huruf isim atau fi'il. Huruf saudaranya dari kolom 1. Ka artinya seperti. Ma huruf ya. Saudaranya mausul artinya apa yang? Kutiba. Nah, kutiba sama tadi berarti artinya diwajibkan. Telah diwajibkan ala Atas. artinya di atas. Alladzina artinya orang-orangnya. Min dari qobli atau qobla sebelum. Kum artinya kalian. La'alla artinya semoga supaya. Kum artinya kalian. Tattaquna bertakwa. Alhamdulillah kita sudah bisa mencoba menerjemahkan kata per kata di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya langsung kepada kata dan artinya di Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayaman. Apa artinya ayam? Ayam hari. Ma'dudat. Ma'dudatin. Apa nih artinya? Tertentu. Ada pada hari-hari tertentu. Gitu ya. Fa artinya maka. Man artinya siapa? Barang siapa? Nah, kalau tadi kan rame-rame ya. Nah, coba sekarang satu-satu nih ditanya. Waduh. Ya, ketahuan. Jangan sebut non guru. Nah, ini gampang ini huruf. Kana, coba dijawab. Alifa, kana. Alifa, kana artinya adalah. Selanjutnya minkum. Kan ada dua kata nih, min dan kum. Nah, coba dijawab Pak Maman. Minkum ada dua nih, min dan kum. Apa artinya min? Apa artinya kum? Kamu. Min artinya apa? Kum artinya apa? Min dari mereka. Kamu. Kum kalian. Ya. Kum kalian. Oke. Selanjutnya
Ininya Maridon, maridon. Nah, coba nih. Aulia, aulia. Maridon apa artinya aulia? Maridon. Rodo. Iya. Penyakit. Penyakit. Selanjutnya au ala. Mereka. Au ala ada dua kata. Nah, coba dua-duanya dijawab sama ya. Amin nggak ikut di situ. Nggak ada. Oh, Pak Aminuddin. Au dan ala artinya. Au atau Oh, ala atau Ini aman. di atas. ala. Namanya atas. bukan aman. Setelah au ala Ala di atas. safarin. Safarin. Nah, coba artinya apa, Bu Nur Hasanah? Safar. Jalan perjalanan. Safarin, perjalanan. Jadi iddatun. Iddatun. Pak. Apa nih artinya? Iddatun. Maka hitunglah. Maka iddatun. Hitung. Hitung. Min dari ayamin Hari. hari ukhor. Lain. Hari lain. Oke. Kemudian wa artinya dan ala artinya atas. Alladzina orang-orang yang yutiquna Yuti. Menjalani berat menjalankan. Mereka berat menjalankan hu. Jadi menjalankannya. Menjalankan apa tuh nyanya ke apa? Puasa. Ke puasa. Nah, orang-orang yang berat menjalankan puasa, fidyatun to'amu miskin. Fidyatun. Nah, fidyatun apa? Ya, denda. Denda atau kita sebut bayar apa? Bayar fidyah ya. To'amun. Beri makan. Makan atau beri makan. Miskinin. Orang-orang yang miskin. Jadi orang yang nggak puasa dengan alasan syar'i, ya, nggak, jangan yang disengaja. Nah, udah bayar aja apa gitu. Dengan alasan syar'i, kemudian diganti atau didenda dengan pembayaran fidyah, diganti dengan memberi makan orang-orang saudara-saudara kita yang termasuk dalam golongan miskin. Selanjutnya maka man siapa. Nah, jadi kata mengambil ungkapan dari Ustadz Adi Hidayat, man jangan barang siapa ya. Ini diartikannya sesiapa. Nah, jadi kalau barang siapa katanya barangnya siapa. Tapi kan nggak ada tanda tanyanya, Guru. Nah, jadi anjuran beliau untuk diartikan sesiapa. Iya, baik, Guru. Terus tatawwa, apa nih artinya? Mengerjakan khairan, kebaikan. Maka huwa dia khairun, baik, lebih baik. Baginya. Selanjutnya wa dan an artinya hendaknya. Tasumu Berpuasa. Nah, siapa yang berpuasa? Orang-orang yang berpuasa ya. Ya, domirnya apa nih? Tasumu fi'il mudhari, domirnya
Kum. Kum. Apa? Kum. Kum ya kalian. Kum kalian. Hendaknya kalian berpuasa khairun Lebih baik. baik la Kalian la la Kan untuk atau bagi kum kalian Kalian in Jika jika kuntum. kalian kalian Kuntum itu apa? Kuntum itu adalah kalian atau kalian jika kalian ta'lamuna mengerti mengetahui. nah, Mengetahui. kalian mengetahui. Alamak ya, alamak mengetahui. Oke, alhamdulillah Mengetahui. sudah dua Oh, ayat oh, kita bahas. Ya, namun ini mengetahui ada kendala teknis karena ini menggunakan media yang ini ya terbatas ya waktunya. Jadi untuk pembahasan tasmi' terjemah Quran maka dicukupkan dua ayat. Jadi dua ayatnya bisa kita pahami dan pelajari masing-masing di ayat 185 186 yang insya Allah ini merefleksikan ya kegiatan selama sebulan kita berpuasa yang jadi landasan kita berpuasa dan kita mengetahui dalil serta maknanya. Baik Bapak Ibu, kakak adik jamaah sekalian, alhamdulillah kegiatan tasmi' terjemah Quran dan kegiatan demonstrasi pembelajaran tamyiz dalam menerjemahkan Al-Quran per kata sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dapat, kita istiqomah menjalankannya ya, untuk melengkapi kebutuhan kita dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi jamaah sekalian, kegiatan ini pun menjadi penutup kegiatan kajian kita yang rutin kemarin kita adakan setiap hari Sabtu ya. Mudah-mudahan jika ada kesempatan lain kita bisa melanjutkan ke Tamyiz 2 untuk materi i'rabul Quran atau mengi'rabkan Al-Quran dengan beberapa kaidah-kaidah penambahan yang lain gitu. Baik, sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan dari peserta kegiatan ini. Alhamdulillah mayoritas sudah hadir ya. datang Oh ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa terus konsisten kita adakan di pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan umur kita di bulan Ramadan berikutnya sehingga kita bisa melaksanakan beberapa aktivitas-aktivitas dakwah Islamiyah khususnya mendakwakan Quran. Baik. Sebelumnya ada pun informasi yang ingin saya berikan yakni tentang kegiatan Ramadan Ceria yang insya Allah kita akan adakan di hari Sabtu depan, berarti tanggal berapa ya? tanggal 8. Tanggal 8 ya insya Allah. Nah, adapun kegiatan tersebut saya menghimbau para Bapak Ibu kakak adik sekalian untuk hadir karena di sana secara seremonial kegiatan kajian Tamis setiap hari Sabtu kita tutup ya dengan pemberian sertifikat pembelajaran yang sudah diikuti gitu. Jadi mohon kehadirannya. Insya Allah nanti kegiatannya, rincian kegiatannya di-share ya di grup WhatsApp. Nah, nanti ada kegiatan
buka puasa bersama juga insya Allah. Yang mana kalau tahun-tahun kemarin itu diadakan ba'da asar, pada sholat asar. Jadi kita sholat asar berjamaah, kemudian lanjut kepada beberapa acara, yang mana sekaligus momen peringatan nuzul Quran ya. Jadi kegiatan tersebut juga, kegiatan Ramadan Ceria ini dalam rangka peringatan momen nuzul Quran. Baik, Bapak Ibu, kakak adik sekalian, mungkin cukup untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, pelajaran, ibroh, serta ilmu yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber. Ya, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang diistiqomahkan untuk mempelajari Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin cukup dari saya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dalam perkataan. Ya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada para audiens, yang khususnya narasumber, dan tadi sudah dibuka juga oleh Ustadz Oscar Fitriano sebagai perwakilan dari Ormas Islam Persatuan Umat Islam Jakarta. Saya ucapkan syukran jazakumullah khairan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita bacakan doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan selamat berpuasa pada hadirin sekalian. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bisa menyempatkan waktu, Pak Aminuddin, Bu Nur Hasanah, Pak Maman, ada Alifa, ada Aulia, ada Bu Putri Garini, Ustadz Ahmad Hidayat, ada Kak Citra, dan Bapak Ibu, ada Ibu Pipih Haryati, ada Pak Towil R. Pamungkas. Syukran, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Bisa keluar ya dari Zoom ini. Pak Maman lagi ngapain, Pak Maman? Pak Maman tiduran aja. Maman lagi tengkurap. Gitu tengkurap, men. Meriang. Emang itu tuh videonya, gambar. Pak Amin udah mandi pasti itu, lihat betel sampai. Iya, Pak Amin Ya, tahu aja. mandi itu soalnya haus. Bau sabun lipo Biar dingin. Ustaz, izin lift, Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Fadhol. Waalaikumsalam.
Guru besok ngaji. Min. Kapan, Bu Nun? Ya besok harusnya ngaji itu. Bunda ada waktunya nggak itu? Nah, ngaji ya guru. Lesnya kagak pinter-pinter ini. Lesnya Selasa, Rabu, Kamis ya agenda. Tiap sore. Saya datang ke Marunda. Oh gitu. Ya, boleh. Malah anak muda semangatnya. Ya. Entah, biar bisa melancangin Pak Amin. Set. Dilancangin kita Pak Maman. Pak Amin. Hah? Kagak nyangkut Pak Amin. Dilancangin kita. Lancangin. Udah Tuh, ngelekahin kan. bukannya hari Sabtu doang jadinya. Guru, bisa nggak sih apa seminggu 2 kali, 3 kali kan puasa nih. Ya. Tapi jangan asar. Asar kan kita nyiapin buka apa habis Oh iya. zuhur. Kalau pagi ini di sekolahan. Iya, jangan pagi. Kalau pagi kan itu Pak Maman juga nganter-nganterin tahu Iya. ibu-ibu yan. Habis zuhur gitu. Mau malam. Ibu. Iya aja. Habis subuh. Habis subuh. Dan terus sekolah sampai menganterin. Habis subuh udah Pak Maman aja nganterin tahu kalian. Guru izin Boleh. ya. Minggu Ya. non, minggu non. Minggu. Minggu non. Minggu be. Minggu. Boleh. Nanti kita Sabtu itu ya. Acara Iya. itu ya. Buka puasa bersama ya. Kita habis asar ya guru. Nun Ya, kagak ada habis tugas. asar. Ya. Ada tugas. Oh, Bu Nun ada MC. tugas MC. Nun MC. Benar kata Pak Amin. Pak Amin Unil. Oh, kalau saya nonton. Karena Jadi mohon izin Bu Nun nanti di acara itu sambil kita memperkenalkan Yan Bua gitu. Ya bagus itu Bu, penting itu. Jadi memang secara kegiatan di situ kita mempromosikan beberapa metode kayak misalkan Al-Barqi, Yan Bua, Tamis khususnya. Kemudian sekalian akhir sana itu haflah pemberian tanda bukti pembelajaran bahwa kegiatannya sudah selesai gitu kan. Kemudian itu sambil kita ya. Nanti ini kan konteksnya yang Tamis 1 tuh. Nanti kita lanjut lagi ke Tamis 2 untuk pembelajaran selanjutnya. Nanti kita tentuin waktu pastinya ya. Tapi yang jadi fokus nanti hari Sabtu itu kita intinya memperkenalkan beberapa metode pembelajaran Quran, kemudian agenda buka puasa bersama. Ustaz itu nanti ngundang ya. masyarakat. Kalau tahun lalu undang tokoh masyarakat. Tahun lalu kayak ustadz beberapa ustadz di beberapa masjid kita undang kalau tahun lalu. Kemudian tadi yang ada dari tokoh ormas Islamnya, pusat umat Islam diundang juga. Nah itu sih kemarin aja lumayan banyak. Nah, ini kita butuh persiapan yang lebih khususnya penghimpunan dana yang mudah-mudahan nanti bisa diberikan juga bantuan donasi dari donatur ya. Jadi mungkin kalau ini buat apa guru? Nanyanya apa? Maksudnya setiap anggota itu nggak dipintain dana guru. Ya itu nanti diminta. Setiap anggota diminta infak sedekahnya untuk kegiatan tersebut, dan juga insya Allah nanti diupayakan kita minta di luar untuk misalkan kalau dimungkinkan kita adakan santunan atau pemberian bingkisan Ramadan atau bisa bingkisan Lebaran kepada bapak ya, yatim duafa. Kalau tahun kemarin seperti itu, mudah-mudahan tahun ini bisa seperti itu juga, bahkan lebih baik. Pak Maman lagi ngapain sih gresek-gresek kayak? Nggak tahu. Lagi gulingan aja.
Tuh, lihat tuh. Dengerin Ah, orang ngomong. Duh. kirain lagi ngaduk-ngaduk kolak. Iya. Iya. Biasanya ini Gampang. itu apa? Diaduk-aduk. Somai, ngaduk-ngaduk somai. Bikin Pak Maman, aku datang setiap hari ya sama ibu ya. ngapain? Kita membalas. Saya pengen main ke rumah Aja, Pak kalau Maman. ada suara. Ya, kapan? Ntar maghrib. Kita ngajinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Biar pinter. Udah main. Buka bareng di sini. Bu Nun mohon izin, kalau kita ngadain kegiatan kajian seperti ini bersedia nggak? Tapi kajiannya misalkan kajian umum gitu tentang materi keislaman aja, tapi fasilitasnya menggunakan ini via daring. Kayak gini, online gitu. Soalnya insya Allah untuk media kan udah ada nih saya. Terus untuk pembicara juga Ustadz Ahmad Hidayat bersedia kalau dia dipakai untuk jadi narasumber gitu. Jadi mungkin ya tinggal kitanya aja kalau misalkan bisa menyelenggarakan, kemudian konsisten ya, misalkan seminggu sekali gitu kajian. Kemudian ini kan di record ya, nanti rekamannya bisa di